Ya, silakan selaku MC pagi hari ini Bu Diani Widianti ya. Ya, silakan Bu Dayani. Ya, Pak Fahru. Terima kasih, Pak Fahru. Ya, Bentar ya, Nin prepare dulu. oke. Nggak kelihatan nih kalau nggak pakai kacamata. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah ya kita sudah memasuki hari ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah ini kita sudah memasuki hari ke-22 dari sahur Ramadan kita dan insya Allah kita sudah memasuki malam-malam Lailatul Qadar ya. Dan pada hari ini kita akan memasuki satu tema yang ke-22 itu adalah dengan tema jiwa yang tersadarkan. Pertama-tama yang kami hormati Coach Nakoy sebagai master daripada training Rumah Kesadaran, coach kita yang sangat kita tunggu semua eh, kaitannya dengan sharing-sharingnya, ceramah-ceramah yang diberikan di Rumah Kesadaran Indonesia selama hampir kita 22 hari ke hari ini ya. Dan kita memasuki hari ke-22 juga yang kami hormati eh, Bunda Dewi selaku Direktur Rumah Kesadaran dan juga di sini ada Pak Fahru. Pak Fahru, terima kasih yang selalu membersamai kita. Dan ini sudah mulai berdatangan yang dari Hong Kong yang selalu eh, istiqomah hadir. Di sini sudah ada nih eh, Bunda Ginda yang di Hong Kong. Apa kabar Bunda? Bunda Ginda, ada Pak Ali Januari, ada Bu Rina di Hong Kong. Ini baru 70.000 nih Pak Fahrul. Kita yang bersama bersamai kita Ya, pada pagi ini. Mungkin kita akan menunggu ya, menunggu untuk mulai untuk memulai acara ini. Pak Farul, itu apa? Kita sudah ada yang nanti akan membantu untuk membacakan. Bunda Ginda ya, ada Bunda Ginda ya, Bun. Bunda Ginda di Hong Kong nanti bisa bantu baca, Bunda. Bunda, rupanya baru kita nih Pak Farul yang standby. Kita tunggu dulu atau bagaimana Pak Farul? Ada video-video yang mau ditayang sebelum kita mulai? Ya ini baru baru 7 nih dengan kita. Masih masih menunggu. Ini ada Bunda Anis. Bunda Anis apa kabar Bunda? ya, Alhamdulillah Bunda. Bunda Anis gimana putranya sudah sehat? oke. Bunda Anis. Ya, Bun. Gimana putranya sudah sehat? Nih, Nin ditugaskan Pak Fahrul nih. Rupanya Nin kebagian juga untuk mengawal. Makanya tadi ter ini apa terkaget-kaget tadi. Nin pagi-pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Mudah-mudahan kita ini udah masuk malam ke-22 Bunda. Mudah-mudahan Iya, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Nah, tema kali ini nih jiwa yang tersadarkan. Semua kita semua menjadi bagian yang jiwa-jiwa yang tersadarkan ya Bunda ya. Karena sesuai amin. dengan Sesuai dengan misi dari Rumah Kesadaran Indonesia, yaitu Iya, menyadarkan kita semua. Ya, insya Allah ya Bun. Dan apa yang kita rasakan sama-sama pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan sadar tuh kayaknya enak gitu ya Bun, ikhlas ya. Kalau iya, kita melakukan sesuatu kayak ibadah dengan sadar, sadar bahwa itu untuk kepentingan kita ya, bahwa ibadah tuh bukannya beban gitu ya, tapi justru justru menjadi bagian yang akan membuat kita jadi lebih recovery, lebih dekat dengan
Sang Maha Pencipta. Jadi kalau kita stres gitu mencari nafkah, kalau kita sadar bahwa bahwa cari nafkah itu lelah dan dalam kondisi lelah kita harus ibadah, kita sadar, kalau kita sadar bahwa sebenarnya pada saat ibadah itu kita sedang menghadap kepada sang pemilik harta, ya, sang pemilik kekayaan, maka sebenarnya kita nggak bakalan beban ya Bun ya. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita membangun jiwa-jiwa yang tersadarkan ini menjadi tema pada hari ini. Nanti Bun Anis mau bantu baca Bun? Eh, Siap nggak? Siap nggak kondisinya? punya di mana ya? Nggak, bukunya, ya bukunya dicari. Bunda Bukunya Yeni, dicari. kalau Dalam, misalnya, mohon maaf Bunda Yeni, kalau misalnya ya. itu saya nggak bisa, nggak apa-apa saya bantu baca deh, kalau belum Mm, ada yang siap. Oke, siap nih. Lebaran telah tiba, Lebaran telah tiba. Kita sambut dengan sukacita. Hari besar Islam, hari kemenangan. Sholat Idul Fitri kita tunaikan. Saling bersilaturahmi, saling maaf memaafkan. Berkunjung ke sana famili, mempererat tali silaturahmi. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Hidangan lebaran, daging opor ayam lezat rasanya, sambal ati semut daging juga sayur-sayurnya, kue-kue khas lebaran enak rasanya. Mari rayakan kemenangan Idul Fitri bagi orang yang beriman. Kesadaran melahirkan kedamaian, keikhlasan membuahkan kebahagiaan. Takbir tahtas berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Sudah putus lagunya ya. Luar biasa tadi lagu yang dinyanyikan oleh kembar Zara dan Siva, putri dari Coach Nakoy yang sangat inspiratif, bahwa kesadaran itu melahirkan kedamaian dan bahwa Idul Fitri itu untuk orang yang beriman. Nah, itu menarik kata-katanya ya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan Idul Fitri dan pasca Ramadan kita meningkat iman dan takwanya. Mungkin sebelum kita masuk ke untuk membaca literasi buku ya dengan tema jiwa yang tersadarkan, kita dengarkan dulu aja sambutan dari Pak Fahru. Pak Fahru ada beberapa hal yang akan disampaikan dari Rumah Kesadaran, terutama yang sekarang sedang dekat nih Pak Farul. Kita mau ada camp ya Pak Farul ya. Ya, betul. Ya, silakan Pak Farul. Kita dari Pak Farul aja dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yani Widianti Anggrit sebagai moderator pagi hari ini. Sehat selalu beserta keluarga. Amin.
Juga kepada rekan-rekan yang istiqomah membersamai acara ini dengan tasawuf Ramadan. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat ikhlas, sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara Zoom-nya dan YouTube-nya Makoy Point Center di hari ke-22 Ramadan 1444 Hijriah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Makoy, Ustadz Nanang Kosim Yusuf, beserta Direktur Rumah Kesadaran Dewi Umroh Yusuf MPD. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terakhir. Ya, ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran untuk takjil Ramadan di hari ke-21 kemarin berjalan. Selanjutnya untuk hari ke-22 hingga akhir Ramadan ini semoga lancar. Terima kasih kepada yang sudah sedekah takjil maupun sedekah santunan yatim, ya, sehingga kita bisa berbagi di bulan suci ini dengan bahagia. Yang kedua, ya sebagaimana biasa untuk review baik 21 Day to be Transhuman tadi malam dan untuk besoknya jam 1 sampai selesai ya untuk acara webinar 21 Day to be Transhuman. Pada anggota yang belum mengikuti acara tersebut segera daftarkan untuk mengikuti 21 Day to be Transhuman. Dan setiap Senin malam itu ada review The Seven Awareness. Seven Awareness ini akan selalu diadakan tiap bulan di bulan suci Ramadan. Juga sudah dilaksanakan, nanti setelah Lebaran akan ada lagi webinar The Seven Awareness selama 3 hari. Dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk Ramadan Camp, ya. Akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya 3 hari, selama 3 hari, tanggal 14, 15, 16, pada para alumni yang putra-putrinya untuk yang berusia SD, SMP, maupun SMA bisa untuk mendaftarkan Ramadan Camp selama 3 hari di Puncak. Demikian informasi pada pagi hari ini kepada moderator Bu Yeni Afif, kami kembalikan. Terima kasih atas perhatian. Salam Indonesia. kesadaran. Terima kasih banyak Pak Fahrul, Ya, luar biasa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi informasi ya dari Rumah Kesadaran. Yang dekat tuh Ramadan Camp yang itu ya di Puncak ya Pak Fahrul. Itu masih bisa nggak Pak Fahrul? Masih bisa pendaftaran? Ya, bisa dihubungi dengan Mas Pak Hasan. Hasan ya. Ya. Jadi besok ada 21 Days to be Transhuman ya Pak Fahrul ya. Ya. Dan dengan mengikuti kegiatan besok, kalau tidak salah itu
Pembayarannya jadi diskon ya Pak Fahrul ya? Ya, bisa 50%. Jadi kan besok tuh yang ikut berarti kesempatan untuk kalau mau kirim itu menjadi harganya setengah ya Pak Farul ya. Ya, Itu jadi 1,5 juta kalau nggak salah ya. ya. 1,5 juta dan luar biasa ini akan menjadi satu momen yang sangat penting dengan apa kegiatan untuk eh, Ramadan Camp di mana kita bisa memberikan kesempatan kepada putra-putri atau siapa keluarga yang eh, punya kesempatan ya menemukan 1 minute awareness karena ada banyak hal yang kayak tadi sekarang tema kita pada hari ini banyak orang mungkin belum menemukan yang namanya kesadaran tadi ya semua tahu banyak orang mengetahui tapi membangkitkan bawah sadar kita bahkan itu merupakan ada ilmunya nih jadi Coach Nako ini punya sebuah metode yang bisa membangun kesadaran kita. Baiklah kita sebelum kita nunggu Coach Nakoy. Nah, tadi siapa nih yang mau bantu Nina membaca? Bu Rina atau Bu Ati? Bu Rina. Oke, Bu Rina yang great. Monggo Bu Rina. Kita Terima masuk di kasih. jiwa yang tersadarkan. Silakan Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam sehat wabarakatuh. semuanya. Moga puasa kita pada hari ini menjadi puasa yang lebih membawa keberkahan. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang penuh lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Saya punya cerita menarik tentang jiwa dan cerita ini begitu membekas dalam hati saya. Saya harapkan cerita ini nanti juga membekas dalam hati Anda semua. Cerita sebagai berikut. Suatu hari seorang bapak kedatangan seorang tamu yang bernama malaikat. Seorang bapak kedatangan seorang bernama malaikat pencabut nyawa yang di atas oleh Tuhan. Ia berkata kepada bapak, Pak, nyawa bapak besok akan dicabut kan karena bapak orang yang baik. Bapak minta membawa orang bapak yang dicintai. Sang bapak berpikir sejenak. Kira-kira siapa orang yang dia bawa? Bapak ini bertanya. Bapak ini ternyata punya 4 orang istri. Dari orang-orang yang paling dicintai oleh istrinya yang keempat. Karena cantik, seksi, lebih menarik, dan sebagainya. Kemudian ia ditemui istri yang keempat dan berkata, Dinda, maukah kamu menemani aku menjemput sang kematian? Istri yang keempat bukannya menjawab dengan baik. Dia malah marah-marah. Bapak mau mati kok ngajak-ngajak. Dia sangat sakit hati. Lalu ia menemui istrinya ketiga, merayunya, mengajaknya. Istri yang ketiga menolak, namun dengan lebih, Kanda, saya mau menemani Kanda hanya sampai di depan rumah. Dia lebih sedih. Lalu datang lagi ke istri yang kedua. Istri yang kedua lebih sopan lagi menjawabnya. Kanda, aku siap menemani Kanda hanya sampai di pemakaman. Ia bertambah sedih dan datanglah dia kepada istri yang pertama yang peot, jelek, keriput, tidak terawat. Dari istri yang pertama menjawab, Kanda, dimanapun Kanda berada, Dinda siap menemani, bahkan sampai sang kematian menjemput. Cerita tadi adalah metafor atau ilustrasi. Bapak dalam cerita ini adalah kehidupan kita. Istri keempat adalah harta kita. Istri ketiga adalah keluarga besar kita. Istri kedua adalah badan kasar kita. Dan istri pertama adalah jiwa kita, roh kita. Banyak orang lupa memikirkan istri pertamanya, yaitu rohnya. Padahal roh inilah yang nantinya akan dipanggil oleh Allah pada hari kematian kita. Bapak yang mungkin berlomba-lomba mengenal, merawat, dan bahkan mempercantik atau mempertampan dirinya. Itu wajar, karena sebagai manusia kita tampak secara fisik, badan adalah sangat penting. Namun mereka melupakan suatu yang yaitu roh jiwa.
dalam Jiwa. tubuh yang sehat maupun sakit. Namun ia bisa menghantam tubuh yang segar dan bugar. Bahkan terlihat sangat atletis. Inilah awal kegagalan bangsa kita, yakni ketika kita gagal menerjemahkan maka sairan oleh PR Supratman terdapat kata kunci, bangunlah jiwa, bangunlah badannya. Sayang para pemimpin kita sejak kemerdekaan ini lebih fokus pada pembangunan fisik atau materi, atau sesuatu yang tampak, terlihat. Lihatlah bangunan berupa gedung-gedung mewah bertingkat tinggi, menjulang di negeri ribuan pulau ini. Tempat-tempat indah pun dibangun dan menjamur di mana-mana. Sayangnya, pembangunan itu tidak dibarengi dengan pembangunan jiwa, roh, soul, yang merupakan penyakit dari semua itu. Saya sering bertemu peserta training yang lebih muda, namun tidak bersemangat. Jiwanya loyo, bahkan hampir mati. Sebaliknya, saya juga sering bertemu dengan orang-orang usianya lebih dari 70-80 tahunan, namun jiwanya penuh semangat. Saya membuat satu aforisme. Umur membuat tubuh keriput, namun jiwa keriput disebabkan oleh sifat yang gampang menyerah. Dalam bulan puasa inilah kita hendaknya mengaktifkan kembali jiwa kita dengan penuh semangat, semangat Indonesia. Dengan semangat itulah hendaknya kita memaknai puasa sehingga 11 bulan yang akan datang kita akan menjadi jauh lebih semangat, lebih sehat, lebih bahagia daripada yang kita diambakan, karena saya percaya dalam jiwa kita terdapat keagungan, kemuliaan, kesuksesan yang jauh lebih besar dibandingkan nama kita sendiri. Sesi akhir puasa ini sangatlah kita berikan makanan yang seimbang kepada diri ini. Namun training the seven awareness, makanan jiwa adalah keikhlasan. Inilah yang penting daripada yang penting. Ikhlas adalah tidak ada hari ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia ikhlas adalah calon ahli surga. Orang sering berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah saya di surga bersama orang-orang mukhlisin. Kita tidak pernah tahu apakah hari esok masih akan tetap jadi milik kita atau bukan. Berdoalah selalu. Semoga Allah senantiasa memberikan jiwa-jiwa yang tenang. Alfis Mutmainah. Sebagai penutup tasyakur kita, saya sering menyanyikan lagu karya Ungu berjudul Ikhlas. Kurang lebih syairnya sebagai berikut. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga jika di hatinya belum ikhlas. Oke, luar biasa Bu Ati yang great ya, terima kasih ya. Jadi sangat inspiratif sekali ya, bahwa sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga jika di hatinya belum ikhlas. Ya, jadi tema pada hari ini kita bagaimana menumbuhkan keikhlasan. Kita akan dengarkan nanti dari Coach Nakoy. Nih, Coach Nakoy sudah standby, Coach. Assalamualaikum, Coach. Ya, jadi tadi ya menarik, ada 4 orang istri. Ternyata yang setia tuh istri yang berapa tuh? Istri yang pertama ya, yang peot. Tetapi itulah yang kita bicara tentang apa? Jiwa kita. Jiwa kita yang seringkali kita tidak suburkan ya, tidak maintain. Padahal yang harus dibangun adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, begitu Coach. Ya, untuk itu kita langsung saja masuk Coach, kuliah sahur yang ke hari 22, Coach, bukan ke 23. 23 ya? 22. Ke-22 Coach, kita bicara tentang jiwa yang tersadarkan. Ya, tadi tuh Coach, istri bersama yang pewat itu yang sering kali kita nggak bangun. Nah, oleh sebab itu kita akan langsung dengarkan saja kita untuk bagaimana membangun jiwa kita agar nggak pewat, Coach. Ya, jangan sampai kayak tadi saya disampaikan bahwa ternyata jiwa pewat atau jiwa tubuh ternyata nggak dipengaruhi oleh umur ya. Ada juga orang yang udah 80 tahun dan ini juga ketemu tuh ada umurnya yang usianya udah 104 Coach, tapi masih semangat. Tapi ada anak generasi yang masih muda tuh jiwanya loyo. Dan itulah satu kami mendengarkan dari Coach ini bagaimana tipsnya
agar kita bisa membangun jiwa, agar jiwa kita nggak loyo. Silakan Coach. Ya, terima kasih ini yang great. Assalamualaikum wabarakatuh. Wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang great, Allah berfirman di Al-Quran yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Rina di Hong Kong. Oh iya, Bu Rina, bukan Bu Ati, maaf ya. Ya ayatihal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini mari banyak syukur sehingga insya Allah ya Ramadan kita mendapat momentum akan kita berpuasa la'allakum takun, kemudian 2 ayat berikutnya la'allakum tashkurun, dan ayat berikutnya adalah la'allahum yarsyudun ya. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kualitas puasa Ramadan yang semakin ditingkatkan dari takwalah kemudian kita bisa merasakan syukur nikmat ya, la'allakum tashkurun. Kemudian insya Allah ketika kita bersyukur kita akan berada dalam ya kelompok atau golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, la'allahum yarsyudun. Dan la'allahum yarsyudun ini bisa dibawa bahkan setelah Ramadan telah selesai, kita terus merawat ya teman-teman yang great, situasi Ramadan ini menjadi mengingat dalam diri kita, bahkan ada warisan Ramadan ya, yaitu kebaikan-kebaikan yang telah menjadi istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kuliah Ramadan pada hari ke-22 ini, tema yang tadi Nini sampaikan adalah bagaimana menemukan jiwa yang tersadarkan ya. Jiwa yang kemudian ya, telah menemukan 1 minute awareness. Jadi memang di dalam buku utama kita, Seven Awareness, jiwa itu adalah menjadi bagian super penting. Bahkan seseorang yang kemudian memiliki kearifan itu diawali oleh awareness of soul. Jadi awareness of soul dulu, baru awareness of wisdom, baru awareness of vision, dan awareness of surrender. Jadi awareness of soul atau mengenali jiwa ini sangat penting. Ya. Menurut para ahli termasuk Imam Ghazali, ya, orang-orang yang memahami, mengenali jiwanya, orang-orang mengenali dirinya, sebenarnya dia mengenal secara fisik. Saya kenal kok diri saya, maksudnya kenal wajahnya, mukanya, telinganya, kenal tangan, kenal hidung, kenal rambut saya kayak gini, ya lebih kepada physically, ya. Tetapi mengenali jiwanya belum tentu. Maka ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya gitu. Nafs ya, nafs ini kalau tadi yang kita bedah adalah jiwa yang tersadarkan, ya, ini jauh lebih baik daripada kualitas jiwa kedua ya. Pertama adalah an-nafsul amarah. Bahkan kalau Anda membaca buku Seven Awareness, di sana juga ada simbol warnanya. An-nafsul amarah, ya, warnanya seperti apa? An-nafsul lawamah. Nah, an-nafsul mulhamah. An-nafsul mulhamah inilah yang kemudian jiwa yang sudah menemukan titik balik kesadaran itu. Setelah menemukan kesadaran itulah baru an-nafsul mutmainnah. Nah, jadi jiwa yang tersadarkan, jiwa yang menemukan 1 minute awareness, akhirnya kalau sudah istiqomah maka akan melahirkan mutmainnah. Tapi mutmainnah, an-nafsul mutmainnah ini diawali oleh an-nafsul mulhamah. Nah, orang yang sampai di level an-nafsul mulhamah ini, maka dia berlatih
membakar dua nafas tadi, an-nafsul amarah dan an-nafsul lawamah. Dan ini setelah dibakar dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita masuk ke jiwa yang mulai menemukan kesadaran, tetapi harus didukung oleh kelompok atau masyarakat sehingga sampai di level al-nafsul mutmainnah. Karena di an-nafsul mulhamah ini juga dia bisa bolak-balik gitu nih. Jadi kadang-kadang bad, kadang-kadang good. Selama Ramadan nggak merokok, setelah Ramadan balik maning gitu ya. Selama Ramadan, Belum istiqomah ya coach ya. selama Ramadan pokoknya tutup mulutnya karena bau kan, nggak banyak ngomong gitu ya. Pas setelah Ramadan ngomong lagi gitu ya. Jadi akhirnya ya belum sampai di istiqomah. Nah, kalau sudah di an-nafsul mutmainnah itu ya dia sudah istiqomah ya. Dia sudah menemukan tadi 1 minute awareness dan akhirnya ya Ramadan itu betul-betul nyata menjadi bulan yang setelah Ramadan itu kayak Ramadan itu. Yang istiqomahnya dia fakul khairon, berkata-kata baik. Maka dia rawat setelah Ramadan juga. Yang selama Ramadan itu juga lebih banyak diemnya, berbanyak tafakur, tadabur, dan tasyakur. Setelah Ramadan juga sama, lebih banyak juga silence-nya, kemudian perbanyak 3T itu ya. Jadi Ramadan ini kemudian bisa ditarik, dibawa, ditransformasikan dalam kehidupan setelah bulan Ramadan tersebut, sehingga di Ramadan yang tahun yang akan datang, kita lebih baik lagi dalam keadaan keuangan, kesehatan, spiritual, mental, pendidikan, dan semuanya ya teman-teman, sahabat-sahabat hebat. Nah kalau kita membahas kata-kata jiwa ini, memang an-nafas ini diulang berkali-kali, bahkan sampai 300 kali dalam Al-Quran. Justru kata an-nafas ini memang menjadi satu tema sentral dalam kajian keilmuan Islam, misalnya apakah masuk ke psikologi Islam atau ke tasawuf gitu. Para teman-teman di disiplin psikologi termasuk di UIN Jakarta dan juga di UII Yogyakarta yang sedang menggali tentang psikologi Islam, ini ternyata an-nafas ini sudah banyak digali dalam perspektif tasawuf ya. Sehingga psikologi Islam itu juga masih mencari formula kira-kira nih kata-kata apa yang kemudian sentralnya menggunakan an-nafas. Karena dalam ya psikologi Islam ini kalau kita masih belum memahami konsepnya maka akan masih terjebak dengan psikologi barat ya, ada Freud dan sebagainya ya. Teori-teori yang kemudian sudah sangat populer ya teman-teman. Misalkan ini psikologi sendiri ya, dulu saya ngajar mata kuliah psikologi selama lebih dari 4 tahun di UIN dari kampus Paramadina pada tahun 2003 sampai 2007 ya. Dan saya mulai meninggalkan dunia kampus tersebut pada tahun 2007 ketika buku pertama Seven Awareness mega bestseller dan ditawar oleh Gramedia, apakah masnya mau sungguh-sungguh mau kita orbitkan atau mau jadi di sela-sela aja, sela-sela ngajar kayak gitu. Dan waktu itu saya bilangnya ya saya siap gitu di fokus di sini. Ternyata ketika mengatakan siap ke Gramedia, sehari jadwal roadshow-nya bisa hampir 7 lokasi gitu nih. Dari mulai radio, kemudian TV, belum lagi offline di mall-mall ada Gramedia. Ya akhirnya jadwal ngajar mulai berantakan. Terutama karena belum dosen tetap, masih asisten. Sudah asisten sering bolos lagi ya. Jadi akhirnya ditegur juga oleh jurusan dan malah saya izin ke Profesor Komarul Hidayat bahwa saya izin meninggalkan kampus dan insya Allah akan kembali ke kampus fokus ke dunia training dan juga penulisan.
Dan waktu itu pilihan saya itu seperti disayangkan oleh para guru saya karena pilihan yang sama sekali tidak nyaman, pilihan yang tidak tepat waktu itu. Seorang CPNS yang sudah 4 tahun ngajar dan akan diproses menjadi seorang calon pegawai negeri tiba-tiba memilih untuk jalan baru, jalan yang masih gelap gulita, yaitu dunia motivasi dan training. Tapi saya sadar bahwa ya sebagai seorang pendidik saya pasti akan kembali ke kampus saya juga. Tapi mungkin butuh proses untuk menjadi seorang pendidik yang punya CV ya. CV itu adalah karakter dan value. Tidak sama dengan pendidik atau dosen-dosen yang ada gitu ya teman-teman Ingrid. Akhirnya mulai memasarkan self awareness tahun 2007 tersebut, bahkan masuk ke Pertamina ketika Pertamina juga sedikit underestimate kepada saya karena background saya dari pondok pesantren, dari UIN Jakarta, dan dia mengatakan bahwa apa bisa ya mentransformasi 17.000 pegawai kami di mana kami sudah American minded ya, dari Seven Habits, Dale Carnegie Training, kemudian ya pakai Zig Ziglar dan sebagainya. Kemudian saya bilang ke Pertamina, kirimkan satu kelas ke saya, kalau tidak berubah maka nggak usah bayar. Kalau berubah kita buat program transformasi leadership di Pertamina. Dan Allah menyelamatkan saya dan training self awareness, perusahaan yang pertama kali di training dan langsung pecah telur adalah Pertamina. Jadi Allah itu maha baik sekali, di mana para trainer atau para motivator masuk Pertamina babak belur sulitnya luar biasa. Saya masuk ke sana dan kita buat program dengan Smart FM Network. Kita punya program ya, Seven Awareness Leadership Sharing with Pertamina dan sebagainya. Karena head to head-nya dengan Pertamina, akhirnya BUMN lain melihatnya forum HR atau HRD itu bertanya-tanya, sekarang pakainya apa? Seven Awareness. Jadi akhirnya ya MLM ya, dari mulut ke mulut itu menyebarkan Seven Awareness. Akhirnya diundanglah dengan BRI dan sebagainya. Nah, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Jadi jiwa yang tersadarkan, jiwa yang tersadarkan ini ya, sadar ini kan sebenarnya adalah eling ya, ingat ya teman-teman yang great. Kalau kita sadar sebagai seorang hamba ya, maka kita pasti beribadah dengan baik. Kita sadar sebagai seorang ya mahasiswa, maka kita akan menjalankan tugas-tugas mahasiswa. Sadar sebagai seorang suami, maka menjalankan tugas peran sebagai suami. Tapi kalau kesadaran itu hilang, ya pasti hilang semuanya ya. Orang kalau kesadaran hilang itu kayak disebutkan di Seven Awareness, hello man ya. Hello man ini manusia kosong. Ya, pernah ada film itu. Hello man itu dia bisa ngelihat orang, tapi orang nggak bisa lihat dia. Jadi dianya ya bisa ngelihat orang. Nah itu manusia kosong. Nah ini manusia kosong ini sekarang menjadi, mungkin kita melihat ya, manusia ini kayak dia sebenarnya ya menjadi manusia yang hampa, meaningless tadi. Dia ada, tetapi kayak pepatah atau kaidahnya usul fikih, wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya itu kayak nggak ada. Di keluarga juga ada dia nggak ada, dia sama aja tuh. Ya. Pokoknya kalau dia nggak ada juga nggak dicari gitu. Nah ini jangan sampai adanya kita di masyarakat tuh sama dengan nggak adanya kita gitu. Bulan puasa Ramadan ya nggak tetap nggak nongol juga gitu kan. Bulan Ramadan juga nggak datang ke silaturahim juga. Adanya kesempatan sholat jamaah, takjil di masjid bersama-sama, sama aja juga gitu nih. Jadi wujuduhu ka'adami, kayak nggak ada aja kamu gitu. Ya ini sangat disayangkan. Sehingga di bulan Ramadan rumah kesadaran tuh acaranya penuh. Ya dari jam 3 pagi kita udah mulai nih ya sampai mau berbuka itu kegiatan semua. Yang lain sudah mikirin pulang kampung, kita masih mikirin anak-anak
Indonesia yang besok hari Jumat kita akan belajar bersama-sama. Coba Anda lihat di chat Zoom itu ada rundown 7 Wellness Camp. Itu sudah 7 Wellness. Jadi walaupun ada orang bilang kan acaranya acara Ramadan Camp pesantren kilat. Oh, tidak ya. Anda mungkin belum memahami bedanya 7 Wellness dan Ramadan pesantren kilat di sekolah yang mungkin gratis juga ya pasti beda. Materi pertama hari Jumat aja, siswa sudah saya berikan 1 minute awareness. Anda bisa bayangkan bagaimana siswa-siswi ini akan betul-betul semoga tangisan mereka litazkiyatun nafas. Ada anak yatim yang belum menyadari keyatimannya. Ketika mereka besok datang, dia sadar bahwa yatim itu adalah 1 minute awareness buat saya. I prove kepada mereka bahwa wafatnya ibu saya adalah rahasia sukses saya. Adanya ya anak-anak yang kemudian orang tuanya masih ada, diberikan 1 minute awareness, maka dia no complain ke ayah ibunya lagi, yang biasa suka sedikit kesel atau greget di hati dia kenapa ibunya sering meninggalkan atau ayahnya sering macam-macam. Dia mulai sadar bahwa dia menemukan 1 minute awareness. Dari situ sudah beda. Kalau kemudian pesantren kilat kayak di sekolah biasa, ya cukup di sekolah aja yang sama ya, sebatas brain memory, hafalan ya dan sebagainya. Problem di kita ini sebenarnya kan ya brain memory, hafalan tapi memaknainya masih belum. Ya, jadi bukan muscle memory. Jadi banyak yang hafal mungkin beberapa juz, tapi memaknainya itu ya masih harus ditingkatkan. Sehingga menurut guru saya, Profesor Dr. Nazarudin Umar, bahwa ketika Rasulullah mendapatkan perintah Iqra sampai 3 kali disampaikan, ma'ana biqari, kemudian Iqra yang pertama adalah to read, untuk membaca. Dan waktu itu to read itu bukan ya Al-Quran yang mushaf, karena belum ada. Al-Quran itu diturunkan bertahap, bertahun-tahun. Tapi untuk membaca alam semesta ini sebagai tafakkur dan tadabbur. Jadi apa sih ini baca Rasulullah? Bacalah tanda-tanda kebesaran Allah ini sebagai tafakkur, sebagai ya tasyakurnya kamu. Jadi kita diminta oleh Allah ketika Iqra itu adalah to read, membaca. Kita baca Quran saja, ya dengan membaca Quran dengan maknanya pasti berbeda. To read. Yang kedua tidak hanya cukup di situ. Iqra yang kedua adalah to understanding. Connectingkanlah apa yang kamu baca dengan dirimu sendiri. Itu akan sangat dahsyat. Ketika saya membaca Quran misalnya wal asri demi wa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia adalah merugi. Waktu saya membaca ayat itu, Nin, saya masih seorang asisten dosen yang sangat nyaman di kampus UIN, yang setiap habis subuh saya tidur lagi. Bangunnya jam 10, pasang alarm, jam 10:30 mandi ke kampus karena cuma sebelah. Ada gerbang doang, jadi kontrakannya sebelah kampus, ngajar jam 11. Nggak butuh motor, nggak butuh mobil, jalan kaki. Pulang jam 3, nongkrong-nongkrong sama teman-teman, makan Indomie, malam juga ada-kadang santai-santai aja. Jadi betul-betul nyaman, super nyaman. Dan saya merasa bahwa itu adalah ya masa-masa saya waktu itu. Tapi ketika kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat, nurani saya protes gitu. Ini bukan kamu deh. Nggak ada etos kamu, ini bukan kamu deh. Mana jiwa kamu yang semangat, mana jiwa kamu yang selalu menyukai tantangan. Ini bukan diri kamu. Tapi waktu itu ada pergulatan batin, tapi nggak tahu bagaimana mulainya. Ketika kemudian Iqra membaca Al-Quran, dan kemudian tidak hanya untuk to read,
tapi itu understanding bahwa Quran itu buat saya. Sesungguhnya manusia dan saya adalah manusia. Jadi ketika memahami kata-kata annas ya atau ya semua tadi ya ayyuhalladzina amanu misalnya kutiba alaikumusiyam, amanu itu adalah saya juga. Ketika ada ya ayyuhan nas, nas itu juga saya juga. Ketika ada kata-kata bahwa innal insan sesungguhnya manusia lafi khusr dalam kerugian. Sayalah yang paling merugi itu. Pertanyaannya di manakah kalau menggunakan analisa SWOT, di manakah letak kerugian saya? Oh, ternyata saya tiap hari membuang waktu dengan tidur setelah sholat subuh. Itu adalah ya understanding, memahami bahwa sayalah orang yang paling merugi. Terus bagaimana cara memulainya? Ya, saya mulai mendobrak existing habit yang biasanya habis subuh tidur dengan new habit, dan saya tantang dengan 21 hari. Menulis buku setiap hari 1 jam, walaupun ngantuk, kadang-kadang ngeblank, kadang-kadang juga ketiduran, saya paksa lagi. 6 bulan pertama, naskah masuk ke Gramedia. Tahun pertama 2007, muncul buku di Gramedia. 2007 itulah Kompas membuat resensi besar. Kalau di Barat ada 7 Habit, di Timur ada 7 Awareness. Dan takdir pun dimulai dari situ, teman. Maka ternyata ya teman-teman yang read mengubah nasib kita itu dimulai dari mengubah kebiasaan. Change your habit, change your life. Nah itu contoh bahwa ya teman-teman yang read ya, ketika kemudian kita menyadari tadi, disitulah awal perubahan tersebut. Kita semua, oh iya ya, besok ulang tahun ke-40, ada yang besok ulang tahun ke-30, besok orang tua ya ulang tahun ke-80. Kalau kita sadar, itu aja membuat kita akhirnya stop untuk comply, stop untuk ya santai. Kita mulai move on untuk membayar masa lampau yang begitu nyaman, begitu pelan. Kita run, lari seperti rusa yang gesit dalam buku 1 Minute Awareness. Jadi hari pertama aja mahasiswa besok itu sudah dilatih menemukan 1 Minute Awareness. Pertanyaannya apa ada di sekolah lain misalnya ya, pesantren kilat ada 1 Minute Awareness? Ya ada ya, karena istilah itu adanya di buku saya dan kemudian kita patenkan di 7 Awareness. Sehingga buat alumni yang memahami 7 Awareness itu sebenarnya ya bukan lihatnya adalah di mana tempatnya, bukan. Tapi kontennya apa? Muatan yang diberikannya apa? Ya, bukan nginepnya cuma kayak apa sih kamarnya, terus makannya apa sih, bukan. Kalau kayak gitu sih cukup ya, tinggal liburan aja juga cukup. Tapi kita pengen yang dibawa pulang oleh anak-anak itu adalah sebuah transformasi diri. Kesadaran yang muncul dalam diri dia, sehingga dia lebih menghargai dirinya dan bisa menghargai orang tuanya. Bahwa dirinya itu adalah sangat mahal, dirinya itu sangat penting, dirinya sangat berharga, teman-teman. Dirinya sangat luar biasa, dan harus dia dukung ke luar biasaan tersebut dengan kekuatan orang tua. Banyak yang anak-anak kita yang diceritakan dalam 7 Awareness itu, ya, bayangkan ya di buku 7 Awareness, kalau anak-anak kita nggak diselamatkan, anak-anak kita tuh seperti cerita elang. Jadi suatu hari itu ada anak petani yang menemukan sebuah telur. Dan dia bawa ke ibunya, "Bu, aku dapat telur, Bu." Kata ibunya dengan simple, "Taruh aja sana di kandang ayam." Karena di mata ibunya pasti telur apa? Telur ayam gitu kan. Padahal itu telur elang, teman-teman, yang hebat. Kemudian ya dikerami beberapa hari, 21 hari ya, 21 days gitu ya. Akhirnya telur itu pecah. Anak elang ini berbeda, secara fisik sudah berbeda.
ketika anak ayam cara makannya korek makan, anak elang mau terbang secara fitrah. Tapi induk ayam bilangnya apa? Mamanya ayam atau emaknya ayam ya. Udah, kamu tuh ngapain sih terbang-terbang? Tugas kamu tuh korek-korek makan. Mau terbang lagi? Ngapain? Kamu tuh dengan saudara kamu itu korek-korek makan. Mau terbang lagi? Nggak usah. Udah makan di depan ini aja. Nggak usah terbang-terbang ya, kayak penguasa langit aja. Kamu ini ngorek-ngorek makan. Jadi jangan salah, ada banyak kita yang punya talenta hebat, tetapi lingkungan, bahkan orang tua terdekat, membentuk kita cuma korek-korek makan. Mau belajar jauh aja jangan, nanti ini jangan ya kok. Coba baca di buku Sebenarnya halaman 200 berapa juta kata-kata negatif itu. Dan akhirnya ya sampai agak besar induk ayam ini memberitahu anak-anaknya lari, mengumpat kita menghindari. Ada penguasa langit datang, elang besar datang di awan itu. Dan begitu menggelora kalau dibuat musik dan animasinya gitu ya. Kemudian anak ayam lari terbirit-birit kemana-mana, termasuk anak elang itu. Ngumpet, anak elang nanya, "Mah, itu siapa?" "Itu penguasa langit." "Aku bisa nggak kayak gitu?" "Menghayal." "Sudahlah. Tugasmu adalah korek-korek dan makan." Dan anak elang itu mati sebagai anak ayam. Teman-teman ibu. Cek, renungkan kata-kata ini. Kalau Anda menyadari betapa anak-anak Anda super penting. Kalau didikan kita juga sama, akhirnya anak-anak yang terlahir dengan multiple intelijensi, jiwa yang luar biasa, nggak terbang. Karirnya apanya sama, teman-teman. Seven Wonders Camp itu seperti itu, Ramadan Seven Wonders Camp itu. Dan kalau nggak membuka diri ya silakan ya teman-teman. Sahabat-sahabat yang hebat. Jadi besok sudah waktunya dan hanya ada setiap tahun sekali. Anda melewati tahun ini, menunggu tahun depan. Kalau saya sebagai seorang kakak, kemudian saya masih punya ponakan karena nggak ada anak kecil lagi, telepon ponakannya, bicara baik-baik. "Oh, berangkat deh sama adiknya, temenin saudara anak ponakan saya berangkat. Biaya saya nanggung, bismillah." Berangkat. Dan dia menyadari bahwa dia elang nantinya bisa wow, unlimited teman-teman. Kita sedekah, kita setengah itu nggak buat kita miskin juga, Pak. Teman-teman itu sahabat-sahabat hebat. Bahkan 100 juta juga nggak pernah miskin juga, teman-teman. Jadi teman-teman yang luar biasa, ya anak saya masih di sekolah, coach, nggak masalah, silakan. Tapi kalau saya jadi Anda, saya telepon kepala sekolahnya, "Anak saya izin dulu, dia harus dielangkan kembali, sehingga nggak boleh sama dengan teman-teman dia. Dia punya talenta, punya karisma yang harus dibangkitkan kembali, teman-teman." Telepon. Kalau gurunya ada pesantren kilat di sekolah, "Izin Bu." Sekarang kalau izin pulang kamu nggak boleh kan? Kalau izin sakit juga boleh. Sama ya, izin kesempatan terbaik teman-teman. Apalagi sudah pulang dari pesantren, dari sekolah di rumah, "Anak saya capek, kelelahan." Silakan juga ya. Kalau Anda menyadari konten ini, saat tahun ini kita ambil momentum itu, di tahun-tahun akan datang jauh lebih mudah lagi teman-teman. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat. Kenapa saya inginnya banyak alumni, karena orang tua sudah ikut. Besok ini banyak yang belum dari alumni yang ikut ya, peserta-pesertanya, dan lebih sayang ya teman-teman yang great. Padahal harusnya orang tuanya alumni, anaknya yang ikut, lebih connecting, lebih pas ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi ya semoga anak-anak kita tidak hidup menjadi anak yang penakut,
yang peragu, pemimpi besar, tapi kemudian udah tugasmu korek-korek dan makan. Ya teman-teman yang great. Selamat datang anak-anak hebat di Seven Wellness Camp Jumat, Sabtu, dan Minggu. Langsung bersama saya dan para alumni atau asisten Nako Center, teman-teman yang great. Sahabat-sahabat yang hebat ya. Demikian Nin, tak terasa sudah jam. Iya, sudah jam Terima kasih 4:01 menit. Dan kita renungkan kata-kata tadi ya teman-teman ini, kita sama-sama menutupnya dengan baca suratul Fatihah. Ya, karena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman yang kita buka video. Salam kesadaran Indonesia. Ya, 1, 2, 3. Great. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nakoy. Tadi luar biasa ya, bahwa setiap orang mungkin akan ada melakukan evolusi yang dipercepat untuk pada akhirnya sadar. Tapi kita juga akan nggak tahu. Itulah sebabnya tadi Coach sampaikan bahwa butuh kita ada satu metode pendekatan untuk melakukan evolusi dipercepat agar proses sadar itu bisa segera terwujud untuk membangun jiwa sehingga kita bisa bagaimana bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tadi Coach juga katakan bahwa butuh komunitas ya, butuh lingkungan ya Coach untuk kita membangun kesadaran itu, dan disitulah kita akan mulai. Di PR kita banyak sekali nih Coach, karena banyak sekali orang yang belum tersadarkan dan banyak sekali pembangunan bahwa yang dibangunkan bukan jiwanya, tetapi membangun pembangunan fisik, dan kadang bangunan-bangunan fisik juga itu adalah memewatkan jiwa kadang. Kalau kita tidak terbangun kepada suatu sistem dan komunitas yang pada akhirnya saling menyadarkan satu yang lain. Itulah tujuan utama mulia kita ya dari Rumah Kesadaran Indonesia. Baiklah Coach, terima kasih untuk kuliah sahur pada hari ini. Insya Allah kita bersama-sama bisa menemukan satu jiwa yang ikhlas, dan kita menjadi manusia-manusia yang sadar, yang mampu membangun Indonesia yang memanfaatkan potensi yang kita miliki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau Nin ada salah-salah kata, harap maklum. Selamat. Ini ada Pak Selamat juga ya. Selamat sahur dan menjalankan ibadah puasa pada hari ke-22. Insya Allah besok kita akan memasuki hari ke-23 yang menyampaikan dengan tema menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati orang lain besok. Dan jangan lupa nanti sore ada kultum dengan tema yang sama pada hari ini. Demikian Pak Faru dan semua teman-teman. Coach, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.